Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Nah, hari ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-12 dan saya akan lanjut sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Puji Tuhan. Kita masuk di hari yang ketiga. Kita sudah belajar tentang 3 hal. Ajaran rumput, ajaran tanaman berbiji, dan ajaran pohon berbiji yang di video yang lalu, saudaraku ya. Dan tanah ini menumbuhkan, saudaraku, menumbuhkan 3 hal ini. Dan dikatakan Allah mengatakan bahwa itu baik, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-12, Allah melihat bahwa semua itu baik loh. Berarti 3 ajaran ini baik dong. Iya, 3 ajaran ini baik. Ajaran rumput, ajaran norma-norma, ajaran kesopanan, ajaran peri kemanusiaan, ajaran peri pebinatangan, dan lain-lain. Itu semua baik. Budi pekerti itu baik, saudaraku. Tapi, saudaraku, Tuhan tidak ingin kita makan itu. Kalau kita mengerti makanan kita yang sejati, itulah adalah firman Allah. Baik itu firman yang makanan lunak seperti susu ya, maupun makanan keras. Kenapa? Karena semua ajaran budi pekerti, ajaran norma-norma itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Bahkan, saudaraku, firman Allah yang kita pelajarin itu jauh berkuasa untuk mengubahkan yang di dalam kita. Roh kita diubahkan, kita bisa bebas, lepas dari dosa, dan kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Tapi kalau ajaran-ajaran rumput, ajaran-ajaran norma-norma yang baik dalam dunia ini baik, tapi tidak bisa menyelamatkan, tapi tidak bisa mengubahkan roh manusia itu. Kenapa? Karena manusia berdosa itu terikat dalam hukum dosa dan hukum maut di dalam Roma 8 ayat yang kedua, di mana 2 hukum ini menekan manusia. Hukum dosa ini seperti hukum gaya gravitasi. Setiap benda yang dijatuhkan selalu mengarah ke bawah. Setiap manusia digoda selalu kena dosa. Dihina, reaksinya apa? Marah. Nah, kalaupun tidak marah, dia ngempet dalam bahasa Jawa atau menahan diri. Akhirnya tidak kuat, muntah, marah-marah besar. Nah itu, karena nggak bisa diubah, nggak bisa dibebaskan. Yang bisa membebaskan hanyalah firman Tuhan yang di dalam Kristus Yesus. Dan kedua, saudaraku, hukum maut. Hukum maut itu adalah hukum kelemahan, di mana manusia selalu lemah mentaati hukum Allah. Allah bilang jangan mencuri, tapi ada benda enak, ya dicuri. Kita butuh kebutuhan, ya kita curi. Karena kebutuhan anak butuh susu, saya terpaksa mencuri. Nah, kenapa semuanya itu terjadi? Karena terikat hukum dosa, hukum maut. Apakah norma-norma masyarakat bisa melepaskan 2 hukum ini? Tidak bisa. Mereka hanya bisa menahan. Ya, kamu harus bertutur kata yang baik, seperti ini. Mereka hanya bisa menasihatkan dan itu meredam sedikit. Begitu digoda oleh iblis, oleh dunia, mereka berdosa lagi dan jatuh lagi. Tapi kalau firman Allah itu mengubahkan kita, melepaskan kita, mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Nah, ini saudaraku, kita harus belajar. Makanan kita itulah makanan tanaman berbiji dan pohon berbiji. Itu yang mengubahkan pribadi kita, melepaskan diri dari dosa, dan hidup kita bertumbuh sampai seperti Kristus. Dan kita mau progresif. Kalau manusia berdosa dulu, kita belum kenal Tuhan Yesus, makanannya kita rumput. Oke, kita harus belajar budi pekerti yang baik, sopan santun, tata krama baik. Apalagi adat ketimuran, kita belajar banyak adat-adat kesopanan yang baik. Nah, tapi progresif. Percaya Tuhan Yesus, makanan kita berubah. Bukan falsafah dunia lagi, tetapi adalah firman Allah. Nah, baik tanaman,
dan progresif meningkat lagi menjadi pohon. Jangan hanya makan susu terus, minum susu terus, tapi harus ada makanan keras di mana kita makan firman Tuhan yang berat, yang mengajarkan kesucian, yang menderita karena Kristus. Ya, ini makanan keras. Nah, ini saudaraku. Dan berbiji bisa di-sharingkan. Karena dalam Yohanes 12 ayat 24, kalau satu benih itu ditanam mati, istilah ditanam, itu kan berbuah banyak. Nah itu, berbiji, Allah memberikan biji untuk berbuah-buah. Terus berbuah, kita tanam, tabur kepada yang lain. Kita beritakan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga mereka juga bertumbuh, berbuah bersama. Ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Ingat, satu hari dimulai petang dan pagi. Nah, kita sudah belajar, ada 4 ciptaan Allah selama 3 hari. Yang pertama terang, yang kedua cakrawala, yang ketiga darat dan laut, yang keempat tumbuh-tumbuhan. Puji Tuhan ya. Salam, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.